Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'ida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izad dunya wa syahadatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kita bersama-sama bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sepanjang hayat di kandung badan, seumur hidup, setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ladang perjuangan. Dan kita bisa merasakan betapa beratnya tugas dakwah beliau. Coba kita bayangkan, 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Dan pada tahun ke-13 kenabian, sejak tahun pertama Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi berdakwah, tahun kedua, tahun ketiga, sampai kemudian tahun 13 kenabian, itu diturunkan oleh Allah Quran surat ke-55, surat Ar-Rahman. Jadi surat Ar-Rahman itu diturunkan 13 tahun setelah Nabi berdakwah. Jadi 3 tahun Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu Nabi mengambil resiko yang lebih berat, dakwah secara terbuka, dakwah secara terang-terangan. Tentu resikonya ini tidak semakin ringan, tapi semakin berat. Sementara perkembangan pengikut Rasulullah menerima dakwah beliau tidak signifikan. Sampai kemudian Nabi harus mencari tempat lain, pengganti dari kota Mekah. Nabi sempat ke Taif, berdakwah di sana. 10 hari Nabi berdakwah ke Taif untuk menyampaikan risalah Islam. Dan ternyata sambutan dari orang-orang Taif tidak jauh berbeda dengan apa yang diterima di kota Mekah. Bahkan yang luar biasa adalah ketika 3 tokoh Taif ini diajak berunding sama Rasulullah, disampaikan kalau belum menerima dakwah, tapi tolong jangan kabarkan bahwa saya Muhammad
sudah sampai di Taif. Khawatirnya kalau ini didengar oleh orang-orang Quraisy maka akses masuk ke kota Mekah menjadi tertutup. Sulit bagi Rasulullah untuk kembali ke kota Mekah. Tapi rupa-rupanya tiga tokoh ini juga tidak mengindahkan, bahkan mengambil sikap yang lain. Orang-orang ini memprovokasi orang-orang Taif untuk menganiaya dan menyakiti Rasulullah. Sehingga dalam catatan sejarah, ketika Rasul menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang Taif itu, lebih kurang 5 kilo ketika Rasul harus dihujani dengan batu. Dan Rasul menyelamatkan diri dengan jarak tempuh yang begitu panjang. Sampai kemudian Rasul bisa keluar dari Taif. Dalam riwayat itu ditunjukkan Rasul sempat istirahat, berteduh untuk melepaskan penat dari perjalanan menyelamatkan diri yang demikian panjang. Di kebun anggur milik orang Taif, dan di situ yang terkenal kemudian ada yang namanya doa mustad'afin, doanya orang yang lemah, doanya orang yang tidak berdaya. Dan di doa yang disampaikan Rasulullah itu membuat pemilik kebun anggur itu terperanjak, terketuk hatinya, muncul rasa empati dan simpatinya, meskipun beliau belum menerima hidayah masuk Islam. Kenapa? Sebab beliau terkagum-kagum dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dalam doa itu, yang betul-betul bersih, jauh dari kemarahan, jauh dari kejengkelan, jauh dari balas dendam atas segala keburukan yang diterimakan Rasul yang diberikan oleh orang-orang Taif. Rasul justru dalam doa itu mengadu kepada Allah, minta supaya dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk dan kekuatan. Karena Rasul menyatakan, ya Allah, saya mengadu kepada Engkau, saya gagal berdakwah di Taif. Kami sadari ya Allah, kegagalan ini semata-mata karena kekurang sungguh-sungguhan saya di dalam menjalankan dakwah ini. Maka ketika Engkau perintahkan kami berdakwah ke tempat yang lebih dekat dengan Taif atau lebih jauh dari Taif, saya ikhlas dan ridho. Meskipun sekarang tubuh saya berdarah-darah, dihujani oleh batu oleh orang-orang Taif, saya ikhlas dan ridho ya Allah, asal Engkau tidak marah, asal Engkau tidak murka, asal Engkau memberikan bimbingan dan petunjuk agar kami bisa melanjutkan dakwah di tempat yang lain, yang lebih dekat atau yang lebih jauh, dan begitu seterusnya. Dan itu tidak ada satu kalimat pun rasa memusuhi dan berbalas dendam kepada orang-orang Taif. Sehingga pemilik kebun itu tertegun dan kemudian memanggil pembantunya yang ikut merawat kebunnya itu, namanya Adas. Adas itu dipanggil, Adas, tolong pilihkan anggur yang paling matang dan paling bagus, serahkan kepada orang asing itu. Maka kemudian Adas mengambil sedompol anggur yang paling baik dan kemudian disajikan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mengambil satu butir anggur untuk dimakannya, dan seperti yang diajarkan kepada kita, Rasul mengucapkan dan mengawali makannya itu dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasul mengucapkan kalimat basmalah itulah yang namanya Adas langsung spontan memberikan respon, siapa engkau? Kalimat yang engkau ucapkan ini sungguh terasa bukan berasal dari bumi, tapi itu berasal dari langit. Maka kemudian Rasul menimpali, betul saudaraku, saya memang Nabi dan Rasul utusan Allah. Dan seterusnya, sampai kemudian singkat riwayat
atas ini masuk Islam. Pintu dakwah, terbukanya dakwah di Taif. Jejak dakwah Islam dimulai dari masuk Islamnya pembantu dari pemilik kebun itu yang bernama Adas, yang kemudian ini sejalan dengan keikhlasan dan keridaan serta lapang dadanya Rasulullah yang dengan penuh keyakinan bahwa dakwahnya pasti berhasil. Kalau bukan pada orang tuanya, maka pada anak dan keturunannya, maka Taif nanti menjadi kawasan dan daerah yang memeluk Islam. Nah, para jamaah rahimakumullah, sampai kemudian tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian itu Nabi dibahagiakan oleh Allah. Nabi dihibur oleh Allah. Karena pada tahun 10 kenabian itu ada peristiwa yang lebih berat lagi yang dikenal dengan Amul Hazan, tahun duka cita, di mana orang-orang yang selama ini dekat dan mendampingi dakwah Nabi, paman beliau Abu Thalib, istri tercinta beliau Khadijah, ternyata mereka semua diwafatkan oleh Allah di tahun ke-10 kenabian itu. Sehingga kemudian terjadilah peristiwa di tahun ke-10 kenabian itu, peristiwa besar dalam tonggak dakwah Rasulullah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Nah, yang menarik ini kita bisa runtut bagaimana beratnya dakwah Nabi, maka 3 tahun kemudian itu masih turun Al-Quran surat ke-55, surat Ar-Rahman. Yang di surat Ar-Rahman itu turun tahun 13 kenabian sebelum Nabi melaksanakan hijrah, dan di ayat 13 itu ada nasihat berharga yang diberikan oleh Allah yang menunjukkan betapa keras kepalanya orang-orang Quraisy untuk menerima dakwah Rasul. Jika sebelumnya kita bisa lihat betapa keras kepalanya orang Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rikhlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Nya itu litaklil, kalimat bersyarat. Ilaf itu kenikmatan besar yang spesial khusus diberikan oleh orang-orang Quraisy yang tidak diberikan kepada siapapun. Apa itu? Diberi kota Mekah. Apa itu? Diberi Ka'bah yang tidak diberikan kepada siapapun. Apa itu? Diberi sumur Zam-Zam. Apa itu? Di tempat mereka diberikan kenikmatan besar yang tidak bisa diukur dengan dan dibandingkan dengan apapun, yaitu dilahirkan utusan Allah penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya itu dia bersyukur. Maka rasa syukurnya itu adalah diwujudkan dalam bentuk beribadah, mengabdi, rukuk dan sujud kepada Allah. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka berlanjut tahun ke-11, tahun ke-12, sampai dengan tahun ke-13 baru diturunkan surat Ar-Rahman. Coba panjenengan bisa rasakan betapa keras kepalanya orang-orang Quraisy. Betapa sulitnya menerima nasihat dan dakwah, sehingga itu kemudian sampai Allah ulang nasihat itu di level pertama 13 kali, Pak. Dan ayat 13 itu apa itu, Pak? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu diulang oleh Allah tidak kurang 31 kali. Allah tidak kurang 31 kali. Jadi betapa kita bisa merasakan kenikmatan besar manakala kita ini mendapatkan hidayah dari Allah. Nikmat besar ketika kita merasakan betapa mahal dan berharganya iman. Nikmat besar ketika kita mengerti dan menyadari betapa
jalan kemuliaan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lihat orang-orang Quraisy. Bagaimana orang-orang Quraisy itu ketika diberi dakwah oleh Rasulullah sedemikian sulit. Sampai coba panjenengan kirsani ayat pertama. Apa itu Pak? Ar-Rahman. Allah kenalkan. Masa kamu tidak kenal aku? Ar-Rahman. Aku berikan engkau untuk hidup. Sudah aku berikan, aku sediakan alam yang aku bentangkan. Untuk hidup kalian butuh makanan, aku sediakan berbagai bentuk makanan untuk kehidupan kalian. Aku cukupkan minuman untuk kalian semua, aku berikan dan sediakan udara. Masa engkau tidak kenal aku, Ar-Rahman? Tidak kenal. Masa engkau tidak kenal aku, Ar-Rahman, yang memberikan segalanya untuk hidup dan kehidupan kalian? Maka begitu tidak kenal, dinasihatilah yang lebih detail. Apa Pak? Alamal Quran. Masa engkau tidak kenal bahwa hidupmu tidak akan pernah bisa mulia? Engkau akan mengalami ketimpangan dalam kehidupan ketika engkau tidak mengambil petunjuk. Aku ajarkan kepada kalian Al-Quran. Aku berikan kepada kalian petunjuk kebenaran agar kalian mampu hidup dengan benar. Semua ayat-ayat yang aku turunkan betul-betul kebenaran, yang dengan itu engkau akan hidup bahagia, yang dengan itu engkau akan selamat dari segala bentuk ketimpangan dan kerusakan. Masa engkau tidak kenal Alamal Quran? Aku yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Dan coba kalau kita tarik ke tahun ke-10 kenabian tadi Pak, coba bagaimana perasaan kita di posisi ketika Nabi menyampaikan kebenaran Al-Quran. Ketika Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat yang pertama, kebenaran yang diberikan oleh Allah itu yang disampaikan kepada orang yang keras kepala pada saat itu, pada orang-orang Quraisy. Coba, karena itu dalam Quran surat ke-17 surat Al-Isra, betul-betul Allah tunjukkan Quran itu benar. Semua ayat-ayat Al-Quran itu kebenaran, termasuk berita besar peristiwa Isra dan Mi'raj yang dijelaskan di Quran surat ke-17 ayat yang pertama. Dan di situ kemudian ditunjukkan oleh Allah betapa dahsyatnya oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj sebagai sebuah kebenaran. Selamat dan bahagia hidup kita dengan 17 rakaat dari 5 waktu yang disediakan oleh Allah. Itu ada di Quran surat ke-17. Ayat pertama menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Kemudian ayat ke-78 menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr inna Quran al-fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Sungguh, siapapun jika membaca ayat ini, ditunjukkan oleh Allah kenikmatan dahsyat bagi orang yang merawat dan menjaga 17 rakaat dari waktu yang disediakan oleh Allah. Dimuliakan, ditempatkan di tempat yang terpuji. Masa kita tidak percaya? Allah yang mengajarkan maqamam mahmuda, tempat terpuji bagi orang-orang yang menegakkan. Itu adalah hasil dari peristiwa besar Isra Mi'raj, yang peristiwanya itu kebenaran yang diberikan oleh Allah. Dan panjenengan bisa rasakan betapa dahsyatnya 17 rakaat dari 5 waktu yang disediakan oleh Allah itu di Quran surat ke-17. Surat Al-Isra ayatnya ayat 105 sampai dengan ayat 111. Itu betul-betul Allah meyakinkan, menunjukkan kebenaran setiap ayat-ayat Al-Quran
termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj yang dengan Quran itu hidup kita dibahagiakan oleh Allah. Yang dengan Al-Quran itu hidup kita diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk ketimpangan. Di ayat itu Allah tunjukkan dahsyatnya orang-orang yang menerima kebenaran Al-Quran dan hidup dengan benar, mengikuti kebenaran yang diturunkan Allah, merasakan dan menikmati betapa luar biasa rukuk dan sujud kepada Allah, sehingga semakin hari semakin bertambah umur, dia bisa menangis ketika bersujud, bertambah khusyuk. Itu di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105 sampai dengan ayat 111. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Quran ini aku turunkan dengan benar, dan semua ayat-ayat Al-Quran ini adalah isinya kebenaran. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah aku utus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul kecuali basyira, memberikan kabar berita gembira bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Bagi orang yang tertib teratur, mengikuti aturan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sekaligus wa nadhira, dan menyelamatkan dalam bentuk memberi peringatan supaya orang jangan pernah larut hidup memperturutkan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, dan tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Berikutnya dengan sangat indah Allah tunjukkan, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur supaya kita bisa menerima setiap kebenaran demi kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yang menjadi petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita. Maka kemudian setelah Allah tunjukkan Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Allah kemudian menunjukkan kul aminu bihi, sampaikan Muhammad, ikuti Al-Quran, berimanlah kamu dengannya, kul aminu bihi, percayalah dengan kebenaran ayat-ayat Allah, Al-Quran, termasuk peristiwa besar Isra dan Mi'raj, termasuk betapa dahsyatnya 17 rakaat dari waktu yang disediakan oleh Allah. Kul aminu bihi aw la tu'minu, atau tidak usah beriman, percayalah dengan Al-Quran, berimanlah kepada Al-Quran. Aw la tu'minu, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Tapi di ayat ini Allah tunjukkan, innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kita, orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, idza yutla alaihim, apabila mereka diterangkan, dibacakan kepada mereka Al-Quran, sikapnya cuma satu, apa? Yakhiruna lil adqani sujada, mereka sujud, mereka membenarkan, mereka sholat, mereka taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaqula. Seraya menyatakan bertasbih, maha suci Allah, maha suci Tuhan kami yang tidak pernah menyelesaikan dari setiap janji-janji yang disampaikan. Wa yakhiruna lil adqani wa yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Kemudian mereka menyungkur bersujud, salat sedemikian khusyuk, mereka menangis dan mereka semakin bertambah khusyuk. Maka mereka mengagungkan Allah, mereka bertasbih kepada Allah. Ayat berikutnya itu apa? Di ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman, sebut asma Allah, serulah Allah, serulah ar-Rahman, serulah ar-Rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna, sebut nama-nama dari al-asmaul husna, serulah dari apa yang nama-nama asmaul husna. Yang kemudian di ayat itu Allah lanjutkan, wala tajhar fi sholatika, jangan engkau teriak, jangan engkau keraskan sholatmu.
wala tukhafit biha, jangan engkau membisu, jangan engkau berdiam diri dalam salatmu. Lantas bagaimana Allah mengajarkan cara salat kita setelah wala tukhafit biha, berikutnya wabtaghi baina dzalika sabila, tapi cari jalan tengah di antara keduanya. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka betul-betul Allah mendidik dan mengajarkan kepada orang-orang Quraisy dan pelajaran bagi kita tentang apa? Keutamaan petunjuknya Allah. Kebahagiaan hidup bagi orang yang membenarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Tetapi di ayat pertama, surat ke-16, itu Allah sudah jelaskan. Jadi ketika kebenaran itu disampaikan oleh Allah, belum tentu mereka dengan mudah bisa menerima. Kenapa? Sebab di ayat itu Allah tunjukkan, ayat 16, surat ke-16, ayat pertama, itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Apa yang diingatkan Allah? Ata amrullahi fala tastajilu. Sudah datang ketetapan Allah, sudah datang hari kepastian, sudah datang hari kiamat, maka kalian jangan istijal. Redaksi kalimat yang ditunjukkan Allah di ayat pertama surat ke-16 itu sudah terjadi. Padahal apa yang kita rasakan? Kiamatnya belum datang. Tapi di ayat ini Allah sudah memberikan pengantar. Kiamatnya itu sudah terjadi, padahal kenyataannya belum terjadi. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Allah tidak terikat ruang dan waktu. Jadi ada hari ini, hari esok, hari yang akan datang. Ada masa lalu, ada masa sekarang. Ada waktu itu hanya mengikat kita manusia. Ruang dan waktu itu adalah keterbatasan kita manusia. Sedang Allah yang menciptakan dan memiliki ruang dan waktu. Maka jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya kurang dari 1 malam. 1 jam juga bisa. Jangankan 1 jam, 1 detik pun bisa. Kenapa? Sebab Nabi bukan melaksanakan dan menjalankan sendiri, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Maka Allah tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga di ayat ini kemudian ketika nanti kamu sampaikan Muhammad, banyak orang yang terjebak pada apa? Istijal. Istijal itu ketergesa-gesaan. Dan di surat ke-17, surat Al-Isra ayat 11, itu dengan jelas Allah tunjukkan inilah kebanyakan di antara manusia, wa kanal insanu ajula, bahwa manusia itu mudah apa? Tergesa-gesa. Karena ketergesa-gesaan itulah seringkali kemudian mengambil kesimpulan yang salah. Sehingga karena ketergesa-gesaan itulah kemudian dia menemukan langkah-langkah yang tidak benar. Karena ketergesa-gesaan itulah kemudian seringkali melakukan tindakan yang melampaui batas. Ayat pertama, Allah sudah memberikan nasihat berharga kepada Nabi Muhammad bahwa nanti ketika kamu sampaikan, meskipun ini sebuah kebenaran, maka kebenaran itu tidak serta-merta akan diterima. Kenapa? Karena banyak manusia itu yang terjebak dalam sikap ketergesa-gesaan. Kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-16 itu sebagai surat pengantar, maka betul-betul Allah tunjukkan, kenapa kamu masih tidak yakin dan tidak percaya dengan apa yang sudah aku firmankan, kebenaran yang sudah aku turunkan, bahwa aku yang berkuasa atas segala sesuatu, dan semua yang aku ciptakan ini adalah dalam kekuasaanku. Maka di ayat 48, di ayat 49, itu dengan jelas di surat pengantar, menurut mufassir besar kita Imam Asyuyuti, beliau menyatakan surat ke-16, ayatnya ayat yang ke-48. 48. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min sayyi yatafayya'u zilaluhu anil yamini was sama'il sujjadalillah. Apakah tidak engkau perhatikan? Awalam yarau ila ma khalaqallahu min sayyi.
segala apa yang diciptakan oleh Allah, jangankan orangnya, jangankan Nabi Muhammad, jangankan benda, jangankan barang. Awalam yaru ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dilaluhu anil yamini was sama'il sujadalillah. Bayangannya saja, bayangan Allah tegaskan di ayat ini. Bukan bendanya, bayangannya saja berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Jadi tidak ada yang tidak taat dan tunduk patuh kepada Allah. Maka sangat mudah bagi Allah, itu sebuah kebenaran pasti adanya. Jangankan hanya kurang dari satu malam, satu detik pun, karena semua taat tunduk dan patuh kepada Allah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Itu ada di ayat ke-49. Dan bersujud kepada Allah semua binatang melata, termasuk para malaikat, dan mereka, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi kalau masih ada pertanyaan, sungguh itu sesuatu yang sangat aneh dan sangat ganjil ketika kita membaca surat ke-16 ayat pertama ini, bahwa ditegaskan oleh Allah sedemikian rupa. Maka peristiwa besar di tahun 10 kenabian itu pasti benar adanya. Dan apakah yang di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah itu hanya ruhnya atau hanya jasadnya? Jawabannya pasti itu jasad dan ruhnya. Kalau ruhnya saja kan bukan sebuah keistimewaan, sama seperti orang mimpi. Tapi ini adalah ruh dan jasadnya, karena memang bukan Nabi yang berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Sedangkan Allah tidak terikat ruang dan waktu. Kalau panjenengan pirsani, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Dan di ayat itu ditegaskan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi ketika bertanya tentang ruh itu urusan Allah, tapi di ayat itu Allah tegaskan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia itu tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Panjenengan itu bisa pirsani di Quran surat 17, surat Al-Isra ayatnya, ayat yang ke-85. Jelas di situ Allah tunjukkan, inilah keterbatasan kita manusia. Maka sungguh menjadikan sesuatu yang hina ketika engkau tidak kenal aku yang telah memberikan kebenaran, yang memberikan petunjuk. Maka di ayat yang kedua, masa kamu tidak kenal Allamal Quran? Aku yang memberikan kepada kalian Al-Quran. Aku yang telah mengajarkan kepada kalian Al-Quran. Bahkan sejak pertama nenek moyang kalian Nabi Adam, ketika aku turunkan di bumi, sudah aku berikan kesadaran tentang apa? Tentang pentingnya petunjuk yang aku berikan. Coba lihat Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38. Kul nahbitu minha jami'ah. Turun Adam, kalian ke muka bumi. Jangan takut, semua sudah aku sediakan. Makanan, minuman, udara. Kul nahbitu minha jami'ah. Tapi di ayat itu Allah lanjutkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tapi untuk hidup bahagia, untuk hidup dalam kemuliaan, keberlangsungan, kebahagiaan sempurna dunia akhirat, tidak hanya cukup makan, minum dan udara. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sewaktu-waktu aku berikan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka engkau akan bahagia, engkau akan selamat, engkau akan terhindar dari rasa takut dan rasa sedih. Itu yang diajarkan oleh Allah. Bukankah ketika kepada manusia sudah Allah berikan kesadaran? Tanpa petunjuk dari Allah, tanpa petunjuk dari Allah, maka kehidupan kita akan celaka. Tanpa petunjuk dari Allah, maka hidup kita akan mengalami ketimpangan dan kekacauan. Masa engkau tidak kenal
Maka di ayat yang kedua Allah ajarkan Allamal Quran. Aku Allah yang mengajarkan kepada kalian Al-Quran. Terus dinasihati Pak sampai yang ketiga, apa itu? Khalaqal insan. Masa engkau tidak kenal aku? Kamu dulu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Sel telur, sperma, nempel di dinding rahim bundamu. Aku rawat, aku jaga. Sedemikian rupa. Sampai engkau menjadi manusia. Makhluk terbaik yang aku ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masa engkau tidak kenal aku? Maka allamal Quran. Apa ini? Khalaqal insan. Aku yang menciptakan engkau menjadi insan. Menjadi manusia. Maka di Quran ada surat Al-Insan. Surat ke-76. Di ayat yang pertama. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang satu masa, bukankah telah hadir dalam kehidupan kalian satu waktu yang ketika itu siapa kalian? Kalian belum bisa disebut apa-apa. Inna khalaqnal insana min nutfati amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Setelah aku muliakan, setelah aku ciptakan, aku berikan potensi-potensi sedemikian rupa kepada kalian. Masa engkau tidak kenal aku? Kemudian kau hadir menjadi pembangkang? Maka Allah ingatkan, siapa engkau? Aku ciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka menarik ketika di surat At-Tin itu Allah awali dengan sumpah-sumpah karena Allah mau memperkenalkan manusia supaya sadar dengan apa? Dengan kualitas terbaik penciptaan Allah kepadanya sebagai manusia. Maka diajarkan oleh Allah watini wazzaitun. Demi buah tin, demi buah zaitun. Buah tin itu buah yang banyak tumbuh di Damaskus. Buah yang banyak tumbuh di Syria. Kenapa? Sebab di Damaskus ajaran Islam diturunkan di sana. Diutus seorang Nabi yang sabar. 950 tahun Nabi berdakwah. Namanya Nabi Nuh. Tapi pengikutnya dalam beberapa riwayat bisa dihitung dengan jari. Termasuk istri dan anaknya. Padahal yang didakwai itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masa engkau tidak kenal aku? Akankah engkau seperti kaumnya Nabi Nuh? Begitu juga dengan zaitun. Dijadikan sumpah oleh Allah. Watin. Kemudian wazaitun. Ada apa dengan zaitun? Zaitun buah yang banyak tumbuh di Palestina. Ada seorang Nabi yang mobile. Dakwanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari kawasan. Beliau terlahir di Mesopotamia. Di daerah Mesos tengah. Potamos sungai. Kawasan yang diapit oleh dua sungai. Sungai Efrat dan sungai Tigris. Sekarang wilayah ini menjadi teritorial Irak. Lahir di sana. Kemudian melanjutkan dakwah di sana. Kemudian mobile dipindah oleh Allah. Dipindah seperti yang disebutkan di ayat ini. Berdakwah ke Palestina. Kemudian nanti berdakwah ke Mekah. Nabi Ibrahim. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak lebih mudah dibanding dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Padahal yang didakwai Nabi Ibrahim itu siapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akankah kalian menjadi pembangkang-pembangkang sampai kepada apa itu? Watin, wazaitun. Berikutnya apa? Waturi sinin, demi bukit Tur Sinai. Ada apa dengan bukit Tur Sinai? Di situ kita diingatkan dengan Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Dan oleh Bani Israel yang diberikan oleh Allah petunjuk dengan kitab Taurat itu disebutkan di Al-Quran. Sebodoh-bodohnya makhluk di permukaan bumi ini adalah Bani Israel. Kenapa? Sebab dia hidup liar. Satu, membuat kerusakan di permukaan bumi. Dua, membunuh para nabi. Perbuatan biadab itu dilakukan kenapa? Sebab dia manusia, tapi kemudian tumbuh dan tampil menjadi keledai. Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad 79. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins.
Sungguh aku sediakan neraka jahanam bagi siapa? Bangsa jin. Bagi siapa? Bangsa manusia. Manusia seperti apa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Itu dia manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi hati tapi hatinya mati. Tidak mampu melihat kekuasaan Allah. Kehilangan keyakinan iman kepada Allah. Ditunjukkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Punya pendengaran tapi tidak mampu lagi mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah. Punya mata tapi matanya tidak mampu lagi memandang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau sudah begitu, ulaika kal an'am. Mereka tidak ubahnya seperti keledai, seperti binatang ternak. Bahkan balhum adol. Mereka lebih rendah dari binatang ternak. Orang-orang Bani Israel disebutkan kenapa? Seperti keledai yang memikul kitab. Kitabnya ditaruh di punggungnya. Padahal mestinya kitabnya ditaruh di depannya untuk memandu hidup dan kehidupannya. Tapi dilemparkan ke belakang. Sehingga Bani Israel itu melakukan kerusakan dan kekacauan. Akankah kita menjadi manusia seperti Bani Israel? Maka Allah dengarkan nasihat yang ketiga. Allah tunjukkan apa? Khalaqal insan. Engkau manusia, makhluk terbaik yang aku ciptakan. Maka akankah kalian seperti Bani Israel yang membuat kerusakan dan kekacauan? Itu yang diingatkan oleh Allah setelah Ar-Rahman, ya, Allamal Quran, Khalaqal insan. Para jamaah, Masya Allah, berapa tadi Pak? 13 nasihat yang diberikan oleh Allah. Itu menunjukkan betapa kepala apa Pak? Kepala batu keras kepalanya orang-orang Quraisy ketika menyambut dan menerima dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga menjadi catatan penting dan berharga bagi kita, bahwa disitulah pelajaran penting dan berharga dalam hidup ini. Tidak serta-merta semua sesuai dengan keinginan kita. Tapi ada pelajaran berharga bahwa ada sesuatu yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Yang pada saatnya kemudian itu akan berbalik menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tapi di dunia sampai dengan di akhirat. 13 tahun Nabi berada di kota Mekah. Dan kemudian barulah Nabi diperintah hijrah oleh Allah ke kota Madinah setelah 13 tahun Nabi berdakwah. Dan yang menjadi catatan penting, kemenangan itu terjadi baru pada tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah itu terjadi beberapa peristiwa penting. Pertama, pada pertengahan bulan Rajab turun Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 144. Yang kedua, Sya'ban, 10 Sya'ban, di tahun kedua Hijriah, turun Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat 183, yang mensyariatkan tentang puasa. Puasa disyariatkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah. Yang ketiga, pada hari-hari pertama puasa, pekan pertama puasa, turun Al-Quran surat ke-8. Surat Al-Anfal, ayatnya ayat yang ke-65. Yaitu ada peristiwa besar. Apa itu Pak? Perang Badar. Dan itu menjadi tonggak kemenangan. Setelah itu nanti baru umat Islam merasakan kemenangan gilang gemilang pada tahun kapan? Tahun 8 Hijriah. Di mana terjadi peristiwa Futkul Makkah. Berbalik sekarang Pak, Nabi bisa kembali dari Madinah menuju ke kota Mekah. Kita bisa rasakan tahun 8 Hijriah. Dan tidak berselang lama kemudian Rasul wafat. Setelah di tahun ke-10 Hijriah itu turun Al-Quran surat ke-110, surat An-Nasr.
Itu adalah surat yang dan tidak berselang lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Benang merahnya adalah di surat An-Nasr itu ternyata Allah menggembirakan kita supaya kita tidak sedih dalam hidup dan kehidupan, bersemangat untuk menjalani hidup dan kehidupan seberapapun berat ujian yang diberikan oleh Allah, karena pasti akan datang kemenangan lewat apa Pak? Pertolongan yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa taala memberikan payung rahmat kepada kita semua. Kita bisa menikmati dan merasakan lezatnya iman. Kita bisa menikmati dan merasakan bahagianya hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus senantiasa minta bimbingan dan petunjuk kepada Allah. Cinta dengan Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah, dan menerangi rumah-rumah kita dengan Al-Quran, mewariskan Al-Quran ini kepada anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan diri kita diselamatkan Allah, keluarga kita diselamatkan Allah, pasangan dan anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu fala taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.